Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, dimohon untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Widi, Aziza, Hadir, Bu. Welhelmi, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir. Cumaira, Hadir, Bu. Arya, Hadir, Bu. Anggi, Hadir, Bu. Hanum, Hadir, Bu. Aslam, Hadir, Bu. yang terakhir Mutiara. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya hari ini. Hadir. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang himpunan. Siapa yang bisa memberikan contoh himpunan? Saya, Bu. Oke, Aziza silakan ditulis di papan. Nah, jadi menurut saya salah satu contoh himpunan itu adalah himpunan bilangan prima. Oke, makasih Aziza. Nah, jadi jawaban Aziza ini benar ya. Give applause untuk Aziza. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh lain? Saya, Bu. Oke, silakan Delmi. Menurut saya yang termasuk contoh himpunan itu orang yang pintar, Bu. Orang yang pintar. Menurut kalian gimana? Apakah jawaban Helmi benar? Oke, silakan Mutiara. Saya kurang sependapat dengan jawabannya Helmi, Bu. Ya, kenapa? Karena kalau menurut saya itu anggapan tentang orang-orang pintar itu beda-beda. Misal nih, Bu, saya di mata aku Maira itu pintar, tapi Ya. di mata Arya itu saya tidak pintar. Gitu. Jadi orang pintar itu tidak bisa diukur secara objektif, Bu. Oke, bagus sekali Mutiara. Jadi benar kata Mutiara. Nah, suatu himpunan bisa atau kumpulan bisa dikatakan himpunan jika memiliki kriteria khusus atau objektif. Jika sebuah kriteria itu subjektif dan berbeda menurut pendapat orang lain, maka kumpulan tersebut tidak bisa disebut himpunan. Selanjutnya, di sini kalian sepertinya masih paham banget ya sama himpunan ya, kayak masih ingat gitu kan. Nah, jadi materi hari ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi lanjutan dari himpunan. Nah, setelah pembelajaran hari ini selesai, Ibu harap kalian dapat menentukan mana yang merupakan fungsi, mana yang merupakan relasi, berdasarkan definisi dengan tepat. Selanjutnya, dapat menentukan nilai fungsi dengan benar, dan juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang sehari-hari mengenai fungsi dengan benar. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, mungkin kalian akan bertanya-tanya ya, kenapa sih harus belajar relasi fungsi? Apa sih manfaatnya mempelajari relasi fungsi? Nah, setelah kalian sadari, relasi dan fungsi itu banyak kalian jumpai, banyak kalian temui di kehidupan sehari-hari. Untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang relasi dan fungsi, untuk mengetahui bagaimana sih kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan relasi fungsi, Ibu akan tunjukkan video yang menjelaskan itu ya. Kalian simak baik-baik. Relasi dan fungsi. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali penerapan relasi dan fungsi yang sering kita temukan. Contohnya, jika kalian melihat pintu rumah, maka akan bisa dibuka dengan satu kunci. Atau, jika kalian melihat presensi yang ada di kelas, maka satu nomor presensi hanya dapat ditempati oleh satu nama anak. Tidak mungkin satu presensi bisa ditempati oleh dua nama
Oke, jadi video yang sudah kalian tonton tadi merupakan salah satu contoh relasi dan fungsi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang mau menyebutkan kembali apa saja tadi contoh yang sudah disebutkan dalam videonya? Nanti ada presensi, Ya, itu termasuk ke relasi atau fungsi? relasi. Oke, selain itu ada lagi yang mau menyebutkan? Saya Pak, tadi kan ada yang suka volley sama volley, jadi itu yang disebut dengan fungsi. Oke, untuk membantu kalian dalam memahami lagi tentang materi ini. Nah, di sini kalau kalian perhatikan di sini ada gambar apa? Saya Pak, Ya. ibu dan anak. Oke, jadi di sini ditampilkan mana ya? Oke, jadi di sini ditampilkan gambar ibu dan anak. Nah, menurut kalian, apakah seorang ibu kandung pasti memiliki tepat satu anak? Lalu apakah seorang anak pasti memiliki tepat satu ibu kandung? Nah, hal ini itu berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu relasi dan fungsi. Selanjutnya, untuk membantu kalian dalam memahami materi ini, Bapak akan membagikan LKPD. LKPD ini kalian kerjakan dengan teman sebangku kalian ya. Kalian bisa berdiskusi dengan teman sebangku kalian untuk menjawab LKPD ini. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Oke, semuanya sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Jadi untuk membantu dalam presentasi nanti, mungkin saya sebutkan aja ya kelompok 1 yang mana, kelompok 2 yang mana ya. Oke, biar gak bingung ya. Ya Pak. Kelompok 1 dimulai dari Hanum dan Arya. Kelompok 2 yang sebelahnya. Kelompok 3 yang sebelahnya. Kelompok 4 dimulai dari Aslam. Kelompok 5 Widi dan Anggi. Oke. Silakan untuk mulai mengerjakan LKPD-nya. Oh iya, kalian mau berapa lama waktu pengerjaannya? Kayak pulang nanti kita. 25 Pak. 20. 20 cukup? Oke, 20 ya. Silakan untuk mengerjakan. Kelompok 5 apakah ada kesulitan? Aman Pak. Oke. Kelompok 4 apa ada kesulitan? Bentar Pak, masih identitas. Oke. Kalau ada yang kesulitan bisa langsung ngomong aja ya. Siapa? Pak mau tanya Ya? untuk yang nomor 1 itu digambar ya Pak? Diagram. Ya, betul. Untuk nomor 1 ini perintahnya tuh kalian disuruh membuat diagram dari relasi ini. Oh, baik Relasi Pak. atau hubungan itu. Oke, untuk semuanya perhatikan ya. Di nomor 1 itu kalian diminta untuk membuat diagram panah dari relasi tersebut. Relasi dari A ke B. Jadi kalian kan pada materi sebelumnya sudah belajar tentang himpunan. Nah, himpunan ini kalian kan sudah bisa menyatakan sebuah himpunan dalam sebuah diagram ya. Nah, nanti diagram itu dihubungkan seperti itu dengan relasi dari soal ini, yaitu setengah dari. Apa bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dilanjutkan untuk diskusinya ya.
Oke, untuk semuanya apakah sudah selesai? Lagi satu nomor. Oke. Gimana Pak? Ada kesulitan lagi? Tidak, gampang banget Pak. Gampang Pak. Oke. Sudah selesai. Oke, semuanya waktunya sudah habis ya, sudah 20 menit. Mungkin selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Apakah ada yang mau mengajukan diri terlebih dahulu? Oke, daripada tunjuk-tunjukkan, mending Bapak pilih aja ya. Oke, jadi untuk kelompok 1, silakan mempresentasikan nomor 1 dan juga nomor 2. Lalu untuk nomor 3 dan 4 dipresentasikan oleh kelompok 2. Yang terakhir nomor 5 dipresentasikan oleh kelompok 3. Oke, silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Arya Aditya Ramadhan. Nama saya Hanum Masriani. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami di nomor 1 dan 2. Kan tadi soalnya diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 2, 4, 6, 8. Dan relasi dari A ke B adalah relasi setengah dari. Buatlah diagram panah dari relasi tersebut. Tadi kan himpunan A itu kan 1, 2, 3, 4. Terus yang B 2, 4, 6, 8. Terus relasi dari A ke B adalah relasi setengah dari. Jadi 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8. Lalu tuliskan himpunan pasangan penurut dari relasi tersebut. 1,2, 2,4, 3,6, 4,8. Jadi ini jawaban nomor 10. Kemudian lanjut nomor 2, yaitu sebuah sekolah memiliki catatan tinggi badan dan ukuran sepatu siswa. Berikut daftar tinggi badan dan ukuran sepatu dari 5 siswa. Nah, kemudian kita disuruh menggambarkan hubungan antara tinggi badan siswa dengan ukuran sepatu dalam diagram kartesius. Nah, di sini untuk X-nya kita misalkan tinggi badan dan
Kenapa? Ada yang typo ya. Sebelah mana? Ada yang typo ini. Salah. 105 Oh iya, itu ada kesalahan Untuk penulisan. tinggi badan yang pertama itu kan ada Adam, itu tinggi badannya 160, jadi di sini, dan ukuran sepatunya 38. Kemudian kita buka saja. Nah kemudian yang kedua itu ada Fadil, itu tinggi badannya 165 dan ukuran sepatunya 39. Jadi di sini ya. Ini Fadil. Kemudian untuk Lina itu tinggi badannya 155 dan ukuran sepatunya 36. Jadi di sini untuk Lina. Dan ada Putra itu tinggi badannya 170 dan ukuran sepatunya 42. Jadi nah ini untuk Putra. Dan yang terakhir itu ada Agista, itu tinggi badannya 160 dan ukuran sepatunya 41. Jadi nah ini untuk Agista. Ini jawaban dari kelompok kami, Pak. Oke, perhatikan semuanya ke depan. Apakah kalian memiliki jawaban yang sama dengan hasil dari kelompok 1? Sama. Oke, jadi untuk jawaban dari kelompok 1 ini benar ya. Nah, tadi kan Helmi sempat bertanya ya, untuk diagram panah itu seperti apa? Jadi diagram panahnya itu betul ya, seperti yang digambarkan oleh kelompok 1. Di sini kita punya himpunan A dan juga himpunan B, lalu kita hubungkan himpunan A ke himpunan B. Nah, di sini saya ingin menambahkan sedikit untuk nomor 1 ini. Bisa ditulis hubungannya ya. Ini kan tadi hubungannya setengah dari ya. Iya. Nah, nah seperti itu. Ini untuk lebih lengkapnya seperti ini. Oh ya, apakah tulisan saya terlihat sampai belakang? Alhamdulillah. Oke, selain itu untuk jawabannya sudah betul ya, sudah bagus. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila oleh Rosana dan rekan saya. Nama saya Mutiara Dwi Absari. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kegiatan 3 dan 4. Ada aktivitas 3 untuk nomor 1 dari kedua soal tadi, manakah yang merupakan relasi dan mana yang merupakan fungsi. Untuk nomor 1 ini itu merupakan fungsi karena dari A ke B hanya punya satu pasangan. Dan untuk nomor 2 bukan merupakan fungsi karena dari A ke B ada yang memiliki dua pasangan. Yaitu 160 ini. Untuk soal yang kedua, manakah di bawah ini yang merupakan relasi dan manakah yang merupakan fungsi. Untuk yang nomor 1 itu fungsi, nomor 2 fungsi, nomor 3 merupakan fungsi, dan nomor 4 merupakan relasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Satu lagi. Untuk kegiatan 4-nya ditulis ya Pak? Boleh. Kegiatan 4-nya lengkapi diagram panah berikut. Jadi di situ kan disediakan beberapa angka ya.
Nah, di situ kan sudah diberikan ya fungsinya yaitu 6x min 4. Nah, ketika kita masukkan x-nya itu sama dengan 3, maka hasilnya sama dengan 14. Nah, kemudian berapakah nilai x jika hasilnya itu 8? Nah, kemudian tadi kita cari itu udah ketemu yaitu hasilnya 2. Ketika nilai x-nya itu kita masukkan 2, maka hasilnya sama dengan 8. Kemudian untuk yang ketiga di sini kita masukkan x-nya sama dengan 7, maka didapatkan hasilnya 38. Terus untuk yang keempat di sini x-nya bernilai berapa jika hasilnya 26. Setelah kita cari tadi, kita menemukan bahwa x-nya itu sama dengan 5, sehingga ketika x-nya diganti dengan 5, maka hasilnya sama dengan 26. Kemudian yang kelima, ketika x-nya itu kita masukkan 10, maka mendapatkan hasil 56. Kemudian untuk yang lengkapi tabel berikut berdasarkan fungsi yang sama. Ketika inputnya 1, kemudian kita masukkan ke dalam rumus fungsinya yaitu 6x min 4, maka hasilnya 2. Kemudian jika inputnya 4, maka hasil outputnya 20. Ketika inputnya 8, hasil outputnya 44. Dan ketika inputnya itu 9, maka outputnya 50. Oke, semuanya perhatikan dulu ya ke depan. Untuk jawaban kalian apakah sama seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 2? Sama, Pak. Oke, untuk jawabannya itu betul ya. Nah, saya ingin menanggapi untuk jawaban yang nomor 4 ini tadi. Tadi kalian kan mencoba-coba berarti kan ya, memasukkan nilainya berapa supaya hasilnya seperti yang di kanan, seperti itu ya? Iya atau iya? Iya, Pak. Oke, jadi di sini untuk nomor 4 ini, nah cara pengerjaannya itu ini. Untuk jawabannya memang sudah betul, cuman untuk prosedur pengerjaannya, misalkan kita yang ini, yang 26. Berarti kan 6x dikurang 4 sama dengan 26. Nah, kita tulis 6x dikurang 4 sama dengan 26. Nah, dari sini kedua ruas itu kita tambah dengan 4. Tambah 4. Min 4 tambah 4? 0. Berarti di sini sisa 6x. 26 tambah 4? 30. Nah, lalu dari sini kedua ruas kita bagi dengan 6. Bagi 6. 6 bagi 6? 1. Berarti di sini sisa x-nya aja ya. 30 dibagi 6? 5. Nah, itulah kenapa jawabannya itu 5. Seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Jawabannya sudah betul. Silahkan kembali ke tempatnya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Untuk kelompok terakhir silahkan mempresentasikan hasilnya. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu nomor 5. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kami. Saya sendiri Aziza Puspita Rahayu. Saya Lelani Lali. Nah, jadi kan di soal nomor 5 ini ada sebuah mobil berjalan dengan kecepatan tetap sehingga jaraknya ditempuh itu dapat dinyatakan dengan fungsi ST sama dengan 60T. Dengan ST adalah jarak dalam KM dan T adalah waktu dalam jam. Nah, jarak yang ditempuh setelah 8 jam adalah 480 karena T diganti dengan 8, jadi 60 kali 8 hasilnya 480 km. Untuk yang nomor selanjutnya, jika mobil akan menempuh jarak 576 km dengan fungsi yang sama, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Di sini 9 jam 36 menit karena 576 dibagi 60 sama dengan 9,6. Oke, untuk kelompok lainnya silahkan menanggapi apakah punya pendapat lain atau jawabannya sama lagi nih. Ya, silakan. Kelompok kami untuk yang soal jika mobil akan menempuh jarak 576 km
yang dibutuhkan 9 jam 6 menit karena 576 dibagi 60 sama dengan 9,6. Oke, selain Jumaira, apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Saya, Pak. Ya. Mungkin kelompok 4 kurang teliti ya Pak, karena 0,1 itu kelipatan dari 6. Jadi jawabannya itu 9 jam 36 menit. Oke. Selain ini ada lagi apa jawabannya sama lagi seperti kelompok 3? Sama. Oke, jadi untuk jawabannya itu 9 jam 36 menit. Betul ya, 9 jam 36 menit. Nah, kenapa bisa 9 jam 36 menit? Karena kan tadi 576 dibagi 60 ya, sudah benar ya. Nah, hasilnya itu kan 9,6. 9,6 itu kan kita ubah ke bentuk waktu ya. Berarti kalau kalian bingung itu 6 menit atau 36 menit, kalian caranya bisa seperti ini. Kan 9,6 ya. 9,6. Nah, di sini kalau misalnya kita punya 9,5, itu kan sama aja kayak 9 jam 30 menit. Ya kan? Pak nggak kelihatan. Gak kelihatan? Oke, sorry. Kalian kekecilan. Jadi 9 jam 30 menit. Nah, itu berarti tiap 0,1 itu setara dengan 6 menit. Setelah itu kita kalikan dengan 6 ini. Berarti kan 6 kali 6. Ini 9 jam 36 menit. Begitu. Bisa dipahami semuanya? Oke. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, kalian tadi kan udah mempelajari LKPD yang Ibu berikan ya? Nah, sekarang waktunya kita nyimpulin kegiatan materi kita hari ini. Nah, kalian masih ingat gak kita tadi tuh belajar apa aja? Relasi dan fungsi. Oke, nah Ibu mau tanya nih ke kalian, apa sih perbedaan dari relasi dan fungsi itu? Kalian ada yang mau jawab nggak? Oke, coba Helmi. Coba jelaskan apa sih perbedaan dari relasi dan fungsi itu? Oke. Jadi relasi dan fungsi itu bedanya untuk kalau relasi itu hubungan antara dua himpunan yang memasangkan anggota di daerah asal atau domain lebih dari satu anggota ke daerah kawan atau ke domain. Sedangkan fungsi itu hubungan antara dua himpunan yang memasangkan setiap anggota di daerah asal atau domain tepat satu ke daerah kawan atau ke domain, Bu. Oke, gimana yang lain? Apakah setuju dengan pendapat dari Helmi? Setuju. Oke, jadi Helmi benar ya, jika relasi itu adalah hubungan antara dua himpunan yang memasangkan bisa lebih dari satu anggota dari daerah asal ke daerah kawan. Sedangkan fungsi itu adalah hubungan antara dua himpunan yang bisa memasangkan hanya tepat satu anggota dari daerah asal ke daerah kawan. Nah, dari pembelajaran hari ini, anak-anak merasa senang atau enggak? Senang banget. Oke, sebelum Ibu tutup ada yang mau ditanyakan enggak mengenai materi hari ini? Tidak. Oke, karena pembelajaran udah selesai, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak karena udah mengikuti kegiatan diskusi kali ini dengan penuh semangat dan ceria banget. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai korespondensi satu-satu. Jadi Ibu harap setelah ini kalian pulang, kalian mempelajari apa sih korespondensi satu-satu itu supaya kalian nanti mempunyai gambaran pada saat pertemuan selanjutnya mengenai korespondensi satu-satu. Oke, sebelum Ibu tutup, untuk ketua kelas mohon dipimpin doa. Baik Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Oke, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian ke depannya dan jangan patah semangat karena ini bisa menjadi bekal kesuksesan kita di masa depan. Dan pesan dari Ibu, jangan takut salah karena dari kesalahan tersebut kalian bisa belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk ke depannya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.